Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nadia Putri dengan NIM 2110131020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, pemodelan sistem tentang industri tekstil dipukul barang impor. Menceritakan produsen sekarat dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tika Afuf Adipurna. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Dari permasalahan yang telah dibahas, permasalahan ini berkaitan dengan meningkatnya impor tekstil, terutama dari Cina, menjadi permasalahan krusial yang menjadi ancaman yang berpotensi merusak daya saing industri tekstil lokal di Indonesia. Dari rich picture ini menjelaskan konteks permasalahan dari awal, di mana customer sering melakukan impor tekstil yang membuat pengusaha tekstil mengalami penurunan profit. Hal ini terjadi karena daya saing lokal menurun dan membuat tingkat produktivitas tekstil juga menurun. Dari tingkat produktivitas yang menurun, menyebabkan para pekerja tekstil banyak kehilangan pekerjaan. Karena banyak wilayah di Jawa Barat mengalami kebangkrutan, sehingga pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ini melakukan regulasi ulang mengenai impor tekstil. Selanjutnya, stakeholder. Stakeholder dari permasalahan ini terdiri dari 4, ada problem owner, problem user, problem solver, dan problem customer. Dari problem owner dari permasalahan ini yaitu produsen tekstil lokal di Indonesia. Selanjutnya ada problem user, yaitu pengusaha tekstil lokal di Indonesia, dan problem solver yaitu pemerintah Indonesia yang mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya untuk problem customer atau permasalahan ini digunakan atau terdampak pada konsumen yang membeli produk tekstil lokal atau impor. Selanjutnya, identifikasi gejala. Gejala-gejala dari permasalahan ini ada 4. Yang pertama yaitu penurunan daya saing, gulung tikar usaha, penurunan keuntungan, dan regulasi yang perlu dievaluasi. Selanjutnya, dari permasalahan yang telah dibahas dan gejala-gejala yang telah dibahas, maka didapatkan pendefinisian masalah, yaitu penurunan daya saing industri tekstil lokal Indonesia mengakibatkan harga produk impor yang lebih rendah dan dapat dimodelkan dengan memaksimalkan keuntungan dalam kerangka matematis. Pemecahan masalah ini melibatkan pemerintah, pengusaha tekstil lokal, dan asosiasi industri untuk mencari solusi yang meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri tekstil lokal. Dari pendefinisian masalah ini didapatkan tujuannya itu memaksimalkan keuntungan industri tekstil lokal Indonesia, sehingga manfaatnya itu meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan industri yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi untuk solusi yang holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada influence diagram. Influence diagram ini menjelaskan hubungan keterkaitan antara variabel keputusan dan parameter-parameter yang terkait, dan di mana fokus utama ini memaksimalkan keuntungan industri tekstil lokal, memaksimalkan keuntungan industri tekstil lokal ini dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi, kesejahteraan tergantung pada daya saing, dan peningkatan daya saing terkait dengan keberlanjutan. Untuk jumlah peningkatan daya saing produk lokal dan tingkat keberlanjutan industri tekstil mempengaruhi kolaborasi antar pemerintah, pengusaha, dan asosiasi. Dan untuk tingkat keberlanjutan industri tekstil dan jumlah peningkatan daya saing produk lokal mempengaruhi peningkatan daya saing terkait dengan keberlanjutan. Untuk tingkat keberlanjutan industri tekstil dan kesejahteraan industri mempengaruhi kesejahteraan tergantung pada daya saing. Selanjutnya, variabel dan parameter. Untuk variabel keputusan dari pemodelan ini ada 3. X1 merujuk pada jumlah peningkatan daya saing produk lokal. X2 merujuk pada tingkat keberlanjutan industri tekstil
tekstil, X3 merujuk kepada kesejahteraan industri. Untuk parameternya itu ada 3. Yang pertama ada kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi. Yang kedua ada peningkatan daya saing terkait dengan keberlanjutan. Yang ketiga ada kesejahteraan tergantung pada daya saing. Di mana formulasi matematis ini dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada solusi model. Untuk formulasi solusi ini dapat diolah menggunakan metode simplex pada software Microsoft Excel. Yang dimana prosedur kerja ini, yang pertama dimulai dari identifikasi parameter, lalu dilanjutkan dengan rumuskan fungsi objektif dan kendali, lalu dilanjutkan pilih metode optimasi dan implementasikan algoritma optimasi. Selanjutnya melakukan iterasi dan pembaruan variabel. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi solusi dan langkah terakhir interpretasi hasil yang telah dicapai. Setelah dilakukan solusi model tersebut, maka langkah selanjutnya itu pengujian model. Yang dimana pengujian model ini ada 2, yaitu uji dimensi dan uji titik ekstrim. Uji dimensi ini untuk melihat satuan dimensi pada ruas kiri dan ruas kanan pada pemodelan telah dilakukan. Yang dimana untuk variabel keputusan X1, X2, X3 dengan satuan produk persen dan persen akan mencerminkan keuntungan dalam satuan yang relevan dengan industri tekstil. Selanjutnya ada uji titik ekstrim. Yang dimana uji titik ekstrim ini, jika nilai batasan setiap kendala menjadi jika nilai batasan setiap kendala menjadi 100%, maka diperoleh produksi akan mencapai total keuntungan yang optimum pada saat memproduksi 167 unit dengan tingkat kesejahteraan industri 34%. Namun, jumlah peningkatan daya saing dan tingkat keberlanjutan sebesar 0%. Begitupun jika pengujian titik 0. Jadi, pengujian telah dilakukan apabila semakin besar kendala atau persen kendalanya, maka total keuntungannya optimumnya itu maka akan semakin besar. Selanjutnya untuk pembahasan. Pada pembahasan ini untuk tujuan model programa linear ini mencakup dari peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam industri tekstil lokal. Yang dimana landasan matematis ini untuk keputusan yang berkelanjutan. Untuk pemetaan holistik terhadap pemangku kepentingan dan permasalahan, memperhitungkan keterkaitan antara pemangku kepentingan dan gejala permasalahan, agar model ini menggambarkan gambaran yang holistik. Selanjutnya, manfaat praktis untuk produsen, pengusaha, dan pemerintah mengidentifikasi strategi optimal dalam memaksimalkan keuntungan dan mendukung industri tekstil lokal. Dengan memperkuat kolaborasi, evaluasi regulasi, dapat memastikan keberlanjutan industri. Dalam pengaruh pada kebijakan yang efektif, dapat mengarah dan memperkuat daya saing produk lokal. Yang dimana panduan praktis untuk solusi berkelanjutannya ini mencapai solusi yang berkelanjutan dalam industri tekstil. Dari permasalahan yang telah dibahas, didapatkan kesimpulan dalam menghadapi permasalahan kompleks industri tekstil, yang dimana dapat dilakukan dengan model programa linear yang mempertimbangkan peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam memberikan pendekatan holistik. Yang kedua ada kolaborasi antara produsen, pengusaha, pemerintah yang menjadi krusial dengan fokus pada regulasi dan preferensi konsumen untuk produk lokal. Dari model ini, selain menjadi alat analisis matematis, memiliki potensi praktis dalam membimbing keputusan yang mendukung pertumbuhan industri tekstil lokal secara berkelanjutan dan memenuhi ekspektasi konsumen. Sekian penjelasan saya mengenai tugas besar pemodelan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.